Kita hidup di zaman yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Belakangan ini beredar seorang guru yang dituntut 25 juta oleh orang tua murid. Dan beliau berusaha melunasi denda itu. Lalu, karena keikhlasan guru tersebut mendapatkan masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajatnya dan ia mendapatkan berbagai macam bantuan dari segala sisi. Lalu, banyak anak muda putus asa karena tak kunjung dapat pekerjaan, harga pangan semakin naik, beberapa anak putus sekolah, bahkan terjadi perundungan atau bullying. Terlebih lagi, ada berita mengenai perselingkuhan yang dialami perempuan. Namun di tengah itu, ada yang memilih untuk bangkit dan mencari jalan keluar untuk memperbaiki hidupnya. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Bukan sekedar penghibur, ini janji Allah Ta'ala yang tertulis di Al-Quran sebanyak 2 kali. Mengapa? Saat kamu merasa sendiri, saat dunia terasa sempit, ingatlah kamu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat air matamu, yang tahu kelemahanmu. Setiap cobaan yang kamu hadapi itu untuk menaikkan derajatmu dan juga untuk kebaikanmu. Teruslah bergerak, teruslah berharap. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Pak, sehat? Sehat itu nomor satu. Yang penting kita sehat. Allah beri kesempatan memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, sehingga kalau kita wafat kelak, wafat dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Buat Anda pemirsa Ainus dimanapun saja berada, dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya, yang dirahmati oleh Allah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ada yang bilang keadaan lagi susah, betul apa betul? Walaupun susah, kita juga pernah kok dulu ngalamin keadaan yang susah, betul apa betul? Yang dulu bisa lewat gak, Bu? Sekarang kalau dapat susah bisa lewat gak? Insya Allah. Bedanya orang beriman sama gak beriman adalah dia yakin bahwa akan bisa ngelewatin yang namanya masa sulit. Insya Allah. Kenapa? Karena ada Allah. Allah gak akan pernah ninggalin hambanya. Ya, makanya kuncinya adalah sabar dan sholat. Nah, ngomong-ngomong soal ngadepin kesulitan, sekarang ini juga ada loh orang-orang yang putus asa ngadepin kesulitan. Ada nggak, Bu? Ada yang baru putus pacarnya langsung bunuh diri, ada. Ada yang nggak bisa bayar sekolahnya langsung, nah, bunuh diri, benar. Anak kecil stres gara-gara obrolan temennya di grup media sosial yang ngebully, akhirnya bunuh diri.
Ini bentuk ciri-ciri orang yang putus asa. Nah, tema kita kali ini adalah tentang cara Allah itu memberikan kesulitan adalah untuk menaikkan derajat hambanya. Dan sangat ajaib walaupun dengan kesulitan dan kesakitan yang kita hadapi. Tema kita, jangan putus asa karena kamu ada Allah. Yuk, kesempatan pertama hadir guru kita. Al-Mukarram, guru saya ini yang mulia, Al-Ustadz Tile yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Sehat ya Ustadz ya? Yang insya Allah akan membawakan dan membacakan surat serta mengkaji tafsirnya surah yang udah khatam kita Bu. Surahnya Al-Insyirah, ayatnya ayat 1 dan ayat 2. Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati host kita yang sudah sangat fenomenal, terkenal dari dunia sampai akhirat, abang saya, Bang David Kholik, sehat afiah. Guru kita Ustadz Fatullah yang masih ada di angan-angan. Dan segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas dan seluruh pemirsa iNews yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini senantiasa mendapatkan barokah. Setiap kita manusia yang tinggal di alam dunia ini pasti selalu mendapatkan ujian dan cobaan. Ya Bu? Apaan? Itu ngomong aja bengong. Tidak pernah luput, setiap kita pasti ada ujian yang diberikan buat kita. Dan terkadang ujian itu tidak terima oleh hati kita. Benar Bu? Ah, rasanya Allah nggak sayang. Padahal kalau kita kaji, di dalam Al-Quran udah jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada orang yang tidak mampu memberikan dan menjawab beban itu. Allah tidak akan memberikan di luar kemampuan dari manusia. Kenapa? Karena semuanya kita diuji, dicoba, digembleng. Tadi Bung David udah bilang bahwa ujian semua itu ingin menaikkan keimanan kita. Sudah dari zaman dulu, zaman jebod. Semua ujian ada, para nabi diuji, para wali diuji, ulama diuji, semuanya. Contoh apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam surah Al-Insyirah jelas ayat ini turun untuk menggembirakan Rasulullah. Alam nasyrah laka sodrok. Bukankah telah aku lapangkan untukmu hai Muhammad? Apa yang dilapangkan? Hati beliau, dada beliau, karena ujian begitu banyak. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah luar biasa ujiannya Ibu. Umat Islam diteror, Rasulullah diteror fisiknya, mentalnya luar biasa. Mau dibunuh, dihina, difitnah, cacian, bulian, macem-macem. Bahkan bukan sekedar teror fisik, tapi teror mental yang kadang-kadang down. Bu, apa teror mentalnya? Hei Muhammad, kami tahu Bani Hashim tidak punya jabatan, tidak pernah duduk di eksekutif.
Kalian Muhammad mau jadi apa? Ngomong. Mau jadi gubernur di mana? Tinggal ngomong. Bu. Atau mau jadi komisaris BUMN di mana? Ngomong. Bu. Teror mental. Mau perempuan yang model kayak apa? Yang hidungnya kayak prosedan TK? Yang lehernya leher soang, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi? Ngomong. Atau mau harta? Ngomong. Diteror, ujian begitu banyak. Benar Bu? Sama Rasulullah diuji, kita pun sekarang diuji. Maka Allah turunkan ayat, alam nasyrah laka sodrok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad? Artinya diberikan kemudahan oleh Allah. Kenapa? Lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuat menahan ujian. Bu, kita juga kadang keseharian diuji. Ujian di rumah tangga, suami nggak pulang-pulang mancing mulu. Umpama, Bu. Kayaknya pengalaman ini Ustaz. Itu dianya orang kata. Karena memang mancing itu setiap lemparan ada harapan. Setiap strike ada kepuasan. Iya. Bu, ujian anak bandel bener, nggak mau belajar. Ujian istri pun sama, mainnya WA mulu. Galau sedikit status. Masak nggak ada berasnya nih. Wah, jadi se-RW tahu kita nggak punya beras. Bu, ujian begitu banyak, tantangan begitu banyak. Tapi kita serahkan diri kepada Allah. Sebelum serahkan, usaha dan doa. Usaha. Orang kalau usaha doang bang nggak pernah doa, itu namanya orang sombong. Emang mentang-mentang duit dari dia, ya kan? Iya, usaha doang. Wah, gue mah nih usaha gue bagus, mantep, keren, gaji gue gede, tapi nggak pernah doa, sombong. Sebaliknya, orang ada yang doa doang, nggak pernah usaha. Itu namanya orang malas, doa doang, idep. Jam 8:30 pagi sholat duha, doa, ya Allah rezeki suami saya kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa, kalau masih jauh deketin ngapa. Suaminya nggak usaha. Bu, bagaimana mau diterima? Bener, usaha dan doa. Bila perlu bagi dua. Ustadz, suami saya ngojek, kita doain. Bini doain dong. Doain. Habis doain suami berangkat dah. Assalamualaikum. Mama, papa berangkat dulu. Tukang ngojek manggil papa mama. Apa kata istri yang soleha? Papa sebelum berangkat ngojek udah tersedia nasi uduk sama jengkolnya. Sarapan dulu, Masya Allah, selesai sarapan, istri yang soleha masuk ke kamar. Ngapain? Ngambil helm sama jaket. Papa, ini helm jaketnya. Terima kasih mama. Cium tangan sama suami, sreset, plok. Habis cium tangan, cipika-cipiki. Cium pipi kanan, pipi kiri suami. Pahalanya sama kayak kita nyium Hajar Aswad. Pernah nyium Hajar Aswad? Daripada ke Mekah ongkosnya belum kelihatan. Di rumah udah ada dong Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pas suami pulang kerja, ya Allah batu hitam sampai. Tawa mulu Bu. Lepas dengan doa, ya Bu. Suami berangkat. Iringi, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Udah, gak usah ngarepin gimana-gimana, yang penting doain. Gak usah minta bawain duit yang banyak, ongkos yang banyak, gak usah. Aku tidak minta. Suami pulang. 11:30 istirahat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam mama. Ya Allah, papa gimana ngojeknya hari ini? Alhamdulillah mah, berkat doa mama dapat 7 juta. Ya. Girang banget. Ada gojek 7 juta itu. Iya. Istrinya ngelihat ke depan rumah. Ngomong-ngomong motor papa kemana? Gade. Motornya dijual. Masya Allah. Baik ya. Iya kan? Semua ujian ada, usaha dan doa Ya. dan tawakal kepada Allah. Pasti Rasulullah diuji. Rasulullah diberikan cobaan. Tapi dengan kuat iman kita pun ingin. Jangan pernah kita tinggalkan Allah. Insya Allah dengan usaha, doa, ikhtiar, serta tawakal. Insya Allah ujian akan berlalu. Dan Amin. badai pasti Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah. Bu. langsung ngesot. Ya silakan. Yang mau nanya Ibu, ada yang mau nanya? Angkat tangannya yang mau nanya. Silakan Ibu, langsung berdiri. Nama dan pertanyaannya, waktunya singkat sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Ya, Saya mau bertanya Ustadz. silakan. Kadang hal negatif terjadi pada saya. Saya jadi gampang putus asa dan tidak semangat. Ya, Bagaimana caranya agar saya tetap optimis? ya. Walaupun ngalapin kegagalan, kesulitan gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Silakan. Wassalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. Ibu. Ya, pertanyaannya yang sangat. Apa sih Mak? Tawa aja. Ibu Nur Hasanah bertanya, ini pertanyaan yang luar dalam. Oh, luar biasa. Saya sering terus mencoba, gagal lagi. Selalu negatif yang dapat ke saya ya Bu. Apa begitu besar banget ujian buat saya. Terus bagaimana cara menghadapinya? Masya Allah Ibu. Kalau tidak hari ini. Mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan. Mungkin hari ini. Terus aja Ustaz. Luar biasa Bu. Pasti semua kita tadi sudah bilang ujian cobaan begitu banyak. Gagal dan gagal lagi. Gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Ya kan Bu? Bagaimana caranya supaya terus saya semangat. Bagaimana saya terus move on dari semua yang telah diberikan. Yang tidak merasa enak buat kita. Terus kuatkan iman dan takwa. Sering duduk kumpul bareng dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Ya. Kalau kumpul bareng dengan orang yang soleh, ngumpul ngaji begini Bu, udah indah terasa, tenang jiwa, bener Bu? Bener. Padahal hutang seragam banyak, ya kan kreditan seragam banyak. Emak-emak di mana-mana pengajian paling banyak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi bulanan, mingguan, kan? BKMT, kemudian PKK, ya kan? Wah itu seragam aja Bang David, Ya. yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Oh, iya. Dah. Tahu banget Ustaz. Ustaz tahu banget. Saya yang ngutangin. Ya, artinya apa? Walaupun dalam pikiran mumet kita duduk bareng dengan ulama, bareng di pengajian di majelis taklim, tenang kok. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa yang senantiasa bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Zikir bukan sekedar subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang gak yakin, ya latifu, ya ketipu, ya latifu, ketipu. Ini ketipu mulu. Bukan sekedar zikir, baca sholawat, bukan. Dengan kita berduduk bersama di majelis ilmu, kita mendengarkan ulama, mendengarkan guru pengajian, hati jadi tenang. Zikir bukan hanya sekedar di lisan, tapi dipraktikkan. Oh terasa indah. Orang Bu kalau sudah mendengar satu sholawat aja, sholawat dengan khusyuk kita dengarkan. Apa dengan lantunan yang Masya Allah tersentuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tenang jiwa. Ini yang akan naikin iman dan imun kita. Bu.
Tenang, insya Allah terus ada solusinya. Kita sering apa? Ustadz, saya kan nggak boleh ngeluh. Ngeluh memang nggak boleh sesama manusia. Tapi kalau kita cerita yang memberikan solusi kepada yang lebih tahu pengalaman, itu terbaik buat kita. Curhat kepada Allah, apalagi sujud di keheningan malam. Terus Bu, usaha dan usaha. Ada yang 15 tahun berumah tangga dengan diuji nggak punya keturunan. Bener Bu? Tapi mereka sabar semua dengan usaha macam-macam ke dokter, ya kan Ibu? Usahanya ini itulah semua bagaimana caranya. Nah, tapi ada yang baru nikah sebulan udah beranak. Kan anak. Aduh, itu jangan dicontoh itu. Baik, Ustadz makasih banyak. Baik, makasih banyak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi kajian kita untuk senantiasa pada saat kita menghadapi kesulitan, yakin ada Allah yang akan menolong kita. Dan setiap kesulitan yang kita hadapi, itu pasti nggak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kita kembali lagi bertemu di program Cahaya Hati Indonesia. Tadi segmen pertama sudah kita lewati, tema yang kita bahas tentunya berhubungan dengan keseharian kita. Ya, bicara mengenai kesulitan hidup yang dihadapi, gak jarang di antara kita yang ngalamin putus asa, apalagi kalau udah akhir bulan nih, Bu. Tagihan listrik, udah token bunyi mulu. Bayaran apa lagi? Air, bayaran apa lagi? Sekolah, apa lagi? Cicilan, ya. Banyak udah akhir bulan. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, rasanya udah pengen udahan. Betul apa betul? Tapi kita yakin ada Allah, tiap bulan kita hadapin, tapi Allah kasih jalan keluar tuh, betul apa betul? Insya Allah. Bedanya antara orang beriman sama nggak beriman adalah orang beriman selalu punya harapan. Selalu punya harapan. Nah, untuk kesempatan yang kedua sudah hadir guru kita bicara mengenai masalah putus asa dan apa makna yang ada di dalam surah Al-Insyirah bersama dengan Kiai Haji Al-Mukarram Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz Fatullah. Diri apa yang duduk Bu? Ibu enakan panjang apa enakan pendek? Ya. Ibu bisa masuk panjang. Kalau pendek bisa nggak masuk ceramah saya? Boleh masukin apa masuk sendiri? Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah segini banyaknya belum pada kompak ngejawab salam saya. Boleh saya pantun boleh? Boleh. Cius. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Orang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ditanamnya di kampus UNAS. Cakep. Saya doain kalau yang ngejawab salam saya insya Allah hutangnya pada lunas. Amin. Yang aminnya kencang, hutangnya kelihatan paling banyak. Allah. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali diambil Bang Yogi. Cakep. Saya doain ibu-ibu kalau yang nggak kompak ngejawab salam saya bubar dari sini, suaminya kawin lagi. Ya. Dirawat aminnya sebelah sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terkhusus jamaah ibu-ibu calon penghuni syur. Amin. Syur. Ya. Baru saya doain ibu-ibu sama bapak-bapak bisa masuk surga paling depan, berikut dengan handphonenya. Alhamdulillah. Jadi tadi kita telah mendengarkan dari host yang paling yang paling yang model ganteng kayak begini, kau belum mati jangan dikuburin. Kita bahas surat apa Bu, Pak? Al-Insyirah. Assalamualaikum. Salam. Al-Insyirah artinya lapang dada. Ayat berapa? Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Artinya beban Rasulullah begitu berat ujiannya, betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Rasulullah kenabiannya, kerasulannya, tapi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh ceramah kalau lapar begitu. Bebannya, ujiannya, diintimidasi, bahkan ada seseorang, orang-orang kafir niat pengen ngebunuhnya, betul? Ujiannya di punggungnya, di pundaknya, mikirin siapa? Nah itu tahu. Umatnya kadang-kadang ngesel, lah mana orangnya? Rasulullah. Artinya apa? Selama umur 2 tahun dibedah oleh sahabat malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Supaya diangkat hatinya yang sudah bersih menjadi lebih supaya ketika menerima ujian, cobaan, musibah yang Allah turunkan dengan kenabiannya, dengan kerasulannya, dia dia tawakal. Tuh Rasul. Coba kalau kita diuji suami kawin lagi lah mana orangnya? Makanya insyirah itu artinya bapak, ibu, lapang dada. Kita diuji sama Allah yang luar biasa. Hidup itu adalah ujian, betul? Siap atau tidak siap, ujian, cobaan, musibah pasti datang, betul? Rasulullah memberikan motivasi dalam suatu hadis. Apa? Inna izomil jazai ma izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu, dengerin. Ya. Dengerin. Ya. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk musibah, apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah cinta suatu masyarakat yang telah diberikan ujian dan cobaan. Assalamualaikum. Wa innal ta'ala idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba. Siapa yang diberikan cobaan? Apalagi itu? Ujian. Ada di sini bersakit perut? Ada? Oh sebelah sana begini aja no. Allah paling demen, Allah paling cinta kepada seorang hamba ketika diberikan ujian dan cobaan. Faman radhiya, barang siapa yang ridha, ikhlas, sabar, mampu mengatasi permasalahan, mungkin bangkrutnya usaha jatuh bangkrutnya usaha bisnis kita, masalah ekonomi. Ada di sini yang punya hutang? Tunjuk tangan. Wah banyak. Nggak enak Ustaz, angkat tangan. Iya. Tapi banyak gak Bu? Ya artinya hidup ini adalah uji masalah ekonomi, masalah hutang piutang, ya. Masalah sakit, semua itu ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi ujian tersebut kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, maka kata Allah Rasul diangkat oleh Allah, ditinggikan namanya, bahkan disebut laka
dan Allah menyebutnya engkau wahai Rasulullah. Kalau kita diuji sama Allah, Assalamualaikum. Kita ingat sama Allah, tawakal sama Allah, bersabar kepada Allah, kan akan terasa indah. Kemana larinya? Kepada fafiru ilallah, lari kepada Allah. Sebut nama Allah, Allah sebut kita. Saya mau tanya kepada ibu-ibu di sini, kalau kita nyebut nama Allah, Allah dengar nggak? Disebut nggak nama kita? Disebut. Coba kalau ibu ingat nyebut nama suami, Jainuddin. Dengar nggak dia? Lagi sibuk mancing guru. Dengar nggak dia? Tapi ngadu kepada Allah dalam masalah ujian, laka dzikruk, maka kata Allah akan disebut nama kita alhamdulillah sampai wafat. Ketika dia sabar, husnul khatimah. Amalkan surat ini, masukkan azam kepada diri kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika diuji bersama Allah, azam, etikat sungguh-sungguh kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah kita redho, kita ikhlas, akan diangkat derajat kita dan kita disebut nama kita oleh Allah. Alhamdulillah. Bu, sayang sama suami, jangan ada dosa di antara dia. Makanya kita ini adalah makhluk yang akan diuji sama Allah. Mudah-mudahan kita bersabar, kita ikhlas dan kita bertawakal kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus. Siap, Guru. Bu, semua manusia pasti akan diuji. Nabi aja diuji. Betul apa betul? Nah, kita nabi bukan? Nggak mau diuji. Siapa lu? Makanya ujian itu adalah salah satu caranya Allah melihat bagaimana cintanya kita kepada Allah. Betul apa betul? Ibu kalau suami ngaku cinta sama ibu langsung percaya nggak? Ngetes dulu nggak? Diuji dulu nggak? Itu baru ibu. Nah, sekarang saya kasih kesempatan deh ibu atau bapak yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Iya, mana sebelah mana? Oke, ini dia ibu, silakan. Iya, gantian ya sebelah kanan saya. Nama ibu siapa? Bismillah, bismillah. Awas itu. Iya. Iya. Panjang banget kayaknya. Nama ibu siapa pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Noviana. Pak Ustadz, saya mau tanya, saudara saya tuh sekarang sedang kesulitan dalam pendidikannya karena dia tuh harus merawat orang tuanya yang sudah sepuh. Apakah ia harus merelakan pendidikannya demi merawat orang tuanya sambil bekerja gitu? Apakah dengan cobaannya ini merupakan cara Allah mengangkat derajatnya dia? Itu aja sih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ibu siapa tadi ibu? Lina Noviana. Ibu lahir bulan November. Oh, Lina. Oh Lina. Lina lahir bulan November. Ya. Tahun. 59 tahun. Makasih. Ibu punya anak perempuan, gadis? Sudah nikah? Ya kenapa ya? Masih nanya aja gadis. Ustadz, dijawab pertanyaannya tuh tadi ibu. Orang yang dia lagi sekolah, diuji orang tuanya sakit. Pilihannya apakah dia harus ngorbanin pendidikannya untuk jaga orang tuanya gitu ya bu ya? Ya, nah itu gimana itu Ustadz? Jadi gini Ibu November ya. Bu, ini masalah prioritas yang hendaknya kita bersikap untuk tegas dalam diri kita, betul? Ketika diuji sama Allah, apakah kita memilih pendidikan tapi meninggalkan dan tidak merawat daripada kedua orang tua kita, betul? Apa kita meninggalkan pendidikan tapi kita fokus merawat secara totalitas kepada ibu kita yang sedang sakit atau orang tua kita dua-duanya sakit? Saya pribadi lebih memilih merawat kedua orang tua, betul Bu? Kalau ibu merawat 10 anak sanggup, tapi kalau anak merawat ibu belum tentu ibu sanggup merawat suami. Ngomong doang di sini. Suami kagak pulang-pulang bingung. Jawabnya ragu-ragu. Jadi gini Ibu November yang dimuliakan Allah. Ibu Lina. Ibu Lina. Bu, jadi adalah pertama ada nas Quran dalam Al-Quran yang menyebut nama kedua orang tua.
Ibu tahu siapa yang doanya diterima sama Allah sampai di semua isi alam ini menceritakan anak muda tersebut? Hah? Jainuddin. Jainuddin. Siapa tuh yang sama orang tua sampai nyisirin rambutnya? Hah? Uwais Al-Qarani. Itu pendidikan, dia berpendidikan. Orang pada sekolah dia kagak, bermain dia kagak, dia fokus. Artinya sampai orang tuanya meninggal, digendongannya, orang tuanya disisirin, sampai Uwais Al-Qarani mengeluarkan air mata Bapak. Ngeluarin air matanya saja sangat indah, ditatap sama malaikat-malaikat Allah. Sampai langit pertama dan ketujuh, sampai arsy Allah selalu bergetar ketika air mata Uwais Al-Qarani menetes ke bumi. Bumi redok dan ikhlas. Kenapa? Ada anak yang soleh. Orang tua itu bagi saya adalah raja segala raja, ratu segala ratu. Kita muliakan orang tua, maka kita akan dimuliakan sama Allah. Pendidikan, karena masalah itu kita tinggal, tapi Allah yang mengangkat derajat kita. Dan Allah fa inna ma'al pasti Allah akan mengangkat segala kesulitan. Kalau kesulitan pendidikan, tapi kita lebih mementingkan kedua orang tua kita rawat, insya Allah kesulitan kita Allah nanti akan tebus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas. Pilihannya itu sebenarnya ada ya. Tetap ngerawat orang tua, tetap juga pendidikan juga bisa. Tapi juga kalaupun kita ngorbanin pendidikannya, ngerawat orang tua, masa Allah nggak lihat? Pasti Allah bukain jalannya buat kita. Betul apa betul? Nggak tentu juga, bisa jadi pendidikan kita selesai tapi nanti banyak penyesalannya. Ya kan, kalau ngomongin rezeki, belum tentu rezeki itu datang dari pendidikan aja. Betul ya Bu ya? Betul, insya Allah Allah buka pintu rezeki dari tempat yang tidak terduga. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, itu keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Baik, pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, kita akan berbagi kuis ya, dan juga berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee ya. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Cahaya Hati berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Saya mau tanya kepada ibu-ibu di sini, mau hadiah 1 juta? Mau hadiah 1 juta? Alhamdulillah. Kalau bisa menjawab pertanyaan dari saya, maka ibu akan mendapatkan hadiah 1 juta dipotong pajak. Alhamdulillah. Siap? Are you ready? Coba ibu angkat tangannya. Bukan angkat telunjuknya maksudnya. Siap dapat menerima hadiah dari Luwak White Coffee? Tunjuk tangan yang panjang, yang ancungkan, yang tinggi. Saya lihat coba. Bapak ini. Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata beliau ganteng kayak Thomas Jorgi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Endang Sarsito Pak. Endang? Sarsito Pak. Ustadz Endang Sarsito. Usia berapa Pak? 57 tahun. Kayak 72 tahun. Bapak anak berapa? 2 Pak. 2. Dari istri keberapa? Pak, dari Luwak White Coffee akan berikan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak kalau bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, tadi kita telah membahas surat Insyirah yang artinya lapang dada. Tadi ayat berapakah yang saya berikan materinya? Surat apa dan ayat berapa? Silakan Bapak. Surat Al-Insyirah ayat 3 dan 4. Betul? Takbir. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Bapak senang nggak dapat hadiah 1 juta? Oh senang Pak.
Rencananya dari hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak karena sudah menjawab dengan baik dan benar, tepat sekali. Silakan terima kasih kepada Luwak White Coffee. Terima kasih Luwak Kopi. Gitu doang. Ya baik Bapak, terima kasih. Silakan Bapak duduk kembali. Ya. Ini Bapak kok kenapa saya kasih saya? Iya. Ya, itu alhamdulillah dengan Bapak sudah mendapatkan hadiah 1 juta dipotong pajak hadiah dari Luwak White Coffee. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengkaji surah Al-Insyirah. Coba sama-sama kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Surah yang sering kita baca tadi sudah kita kaji dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ayat kelima dan keenamnya akan langsung dibahas oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Tile Nur Fadilah. Silakan Ustadz, fadhol. Para pemirsa iNews dan seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelanjutan ayat surah Al-Insyirah ayat 4 dan 5. Allah nyatakan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Setiap kesusahan pasti Allah berikan jalan keluarnya. Diulang ayat ini 2 kali. Berarti 1 kesulitan 2 kemudahan. Ya Bu, enggak bakal bisa 2 kesusahan, 1 kesusahan mengalahkan 2 kemudahan. Berarti penekanan ayat ini jelas. Jangan pernah kita meragukan pertolongan Allah. Ya Bu, begitu banyak ujian yang Allah berikan buat kita. Salah satu contoh Nabi Allah Ibrahim. Bertahun-tahun gak pernah diberikan keturunan. Ya Bu, Siti Sarah istri beliau gak memberikan keturunan. Akhirnya beliau menikah kembali dengan ujian luar biasa. Dapat keturunan yang namanya Nabi Allah Ismail. Sedang anak lucu-lucunya dapat perintah melalui mimpi. Kenapa beliau melalui mimpi? Karena beliau saat itu manusiawinya keluar. Sombongnya beliau keluar. Beliau pernah memberikan kurban. Memotong hewan korban itu 300 ekor onta, 1000 kambing. Malaikat memuji, manusia heran dan kagum. Hebat Ibrahim, luar biasa. 300 ekor onta, 1000 kambing dibagikan habis untuk fakir miskin. Timbul manusianya beliau. Apa timbulnya? Jangankan 300 ekor unta, jangankan 1000 ekor kambing, andaikan saja saya punya anak, saya akan sembelih untuk mengkorbankan anak saya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuh omongan keluar, Po. Omongan keluar tuh. Kenapa bisa ngomong begitu? Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Jadi ngomongnya rada enak. Biasa bahasa kampanye. Ya kan? Tenang aja Pak, kalau saya jadi, jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Iya Bu. Diuji, tapi ujiannya dijalankan oleh beliau. Suruh potong melalui mimpi, lalu datang malaikat melalui mimpi. Ufi binudrika, ya Ibrahim, ufi binudrika, bayar nazarmu. Dulu ngomong apa? Katanya jangankan 300 ekor onta, 1000 kambing. Sekarang kau punya anak, sembelih. Bingung Nabi Ibrahim, Po. Bengong, galau, rada bete. Dipikirin nama beliau, ini apa benar perintah Allah atau ini bisikan setan? Kalau bisikan setan jelas amat, kalau perintah Allah kebangetan amat. Iya Bu, iya Bu. Masya Allah, akhirnya benar itu laksanakan. Luar biasa. Diuji Nabi Ibrahim di imannya. Diuji lagi istri beliau Siti Hajar. Diuji lagi Nabi Ismailnya. Ujian semuanya dijalanin, maka Allah kasih kemudahan. Allah berikan keturunan lagi yang namanya Nabi Allah Ishak. Alhamdulillah. Nggak akan ada halangan, rintangan. Kalau Allah sudah mau, idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Benar Bu? Makanya setiap kesulitan yang kita jalanin Bang, setiap kesulitan ujian dibagi, ada cobaan kan ada 3 Bu. Bu, musibah diberikan kepada orang baik namanya ujian. Rajin ngaji, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sama orang akur, sedekahnya rajin. Dikasih musibah namanya ujian, diuji supaya imannya naik, diuji supaya lulus. Masa nggak sekolah ngikut ulangan? Ya kan? Loh, sekolah di mana? Ada orang setengah baik tahu kan? 50-50. Sedekah rajin, korupsinya rajin. Ini setengah baik. Dapat musibah namanya teguran. Ditegor, lu jangan begitu dong. Yang bener. Ditegur. Tapi kalau ada orang yang gak baik, ibadah gak pernah, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Ya kan, sama ustadz apalagi udah mau ngomongin, gue gedeg banget sama ustadz. Biasanya banyak banget. Pendek kata gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh. Waktu hidup di dunia dikasih nikmat panjang umur, dikasih musibah, itu namanya persekot, panjer, DP. Bu, DP kecil, angsuran gede. Tuh, makanya dikasih persekot, namanya hukuman. Maka ini semua kita jalanin. Setiap kita pasti punya ujian, tapi kita punya Allah. Bu, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pengen solusi, pengen jalan keluar, ada masalah? Tahu bagaimana caranya? Pengen jalan keluar, Ibu gampang. Asal ada bacaan exit, itu jalan keluar. Bukan itu, tapi kenapa? Bukan hanya sekedar berserah diri kepada Allah. Kita usaha dan doa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah. Jangan jauh-jauh Bu, kita lapar, diem aja, ntar juga kenyang. Salah, kagak ada usaha. Usaha dulu. Ustadz, anak saya ini susah banget diajarinnya, belajar nggak mau, males, susah. Jangan putus asa, jangan kecil hati, masih banyak cara kok, bener Bu?
Guru saya ngajarin, anak susah diajarin, susah dididik, belajar nggak mau. Yuk, usaha kita sudah, doa sudah, fatihahkan anak kita. Ini cara doa. Ada alternatif untuk memberikan solusi terbaik. Allah yang memberikan kemudahan. Doain anak kita, ibu, karena ibu lebih dekat sama anak, lebih sayang sama anak. Emak, bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Nggak ada ayam jagung giring anak, nggak ada. Bener Bu? Iya, doa. Usaha sudah, ya enggak, ikhtiar kita sudah, tapi doain. Doa orang tua kepada anak, insya Allah kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Usaha rezeki saya seret banget ini. Ibadah udah pan sembahyang mulu ngaji. Tetangga saya nggak sembahyang, nggak ngaji, tapi rezekinya lancar aja. Bener Bu? Itu pandangan kita manusia, tapi pandangan Allah lain lagi. Apakah itu istidraj? Kita nggak tahu. Ya kan. Saya tampil begini, enak jadi ustadz. Bu, enak mah jadi ada di orang mulu. Kita kadang-kadang kurang syukur begitu. Enak ada sama orang terus. Kata tukang beca, enak banget naik sedan, adem, ada AC-nya, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kata tukang beca. Yang naik sedan lain lagi ngomongnya bang. Enak banget tukang beca, tidur di bawah puhunan, anteng banget, nggak ada yang dia pikirin. Ya kan? Enak selalu ada orang. Karena kurangnya kita bersyukur. Maka insya Allah setiap ujian, setiap permasalahan, dekatkan diri kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Allah, masih jauh. Bangkunya masih jauh. Masih empuk gak Ustaz? Masih empuk gak? Empuk, iya. Ya, mahal ini kursi. Harus ngeluarin dana banyak yang kursi ini. Biasanya Ustaz kalau udah dapat kursi suka lupa berdiri Ustaz. Dapat kursi lupa ayat. Bu, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Silakan. Mana nih? Ya silakan Ibu. Ya mana? Ya Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima. Ustadz, izin saya bertanya, di tengah berbagai kesulitan yang saat ini kita hadapi dan ditambah dengan iman yang kadang naik turun, bagaimana cara kita untuk tetap bisa melihat kebaikan? Ya. Gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bung David. Oh, salah. Ustadznya sebelah sana. Oh iya, Ustadz. Usaha tanpa dana. Tadi ibu apa namanya? Rima. Oh, Rima. 8. Rima. Ibu Rima. Ibu Rima luar biasa pertanyaannya. Yakni kita sekarang menghadapi kesulitan. Bagaimana kita harus husnuzon ya Bu. Ya melihat kesulitan itu menanggapinya, menyikapinya. Bagaimana caranya supaya kita untuk baik sangka terus. Begitu ya kira-kira Ibu Rima. Masya Allah, setiap kita kalau sudah diberikan oleh Allah nikmat keimanan dan keislaman. Iman kadang-kadang ada yang bilang yazidu wayankus. Iman kadang-kadang nambah, kadang-kadang lagi kurang. Kadang-kadang ngedrop, kadang-kadang full. Ya kalau kita ngedrop kudu dicas supaya full. Ngecasnya di mana? Duduk bareng dengan orang-orang alim, kumpul di pengajian. Nah ini kalau lagi ngaji begini, iman kadang lagi naik nih, semangat, niat banyak. Ntar pulang dah. Ini belum bayar, itu belum bayar ya kan? Iya, yang bikin kita pusing sebenarnya bukannya yang lain-lain sih, tapi memang kita tunggakan banyakin angsuran itu. Bagaimana menyikapi supaya kita untuk terus ini baik, ini terbaik yang diberikan oleh Allah. Kuncinya adalah husnuzon. Allah itu mengikuti bagaimana sangkaan hambanya.
Bu, jangankan kita dengan makhluk, dengan benda aja kudu husnuzon. Bener po. Ada orang disuruh ngopi nih, Bu. Enggak ntar mah. Di situ kita sudah suuzon dengan kopi. Kalau saya emang enggak, saya niatin bodoh amat, niatin obat. Ya kan? Mohon maaf, Bung David. Ya. Ada orang gila. Kenapa orang gila jarang sakit? Ayo dah. Yang dia makan dari tempat yang kotor, yang dia konsumsi dari tempat yang gak bagus, yang sudah basi makanan, tapi dia husnuzon, baik sangka dengan makanan itu, sehat. Maka kebanyakan orang gila itu laki-laki. Coba cek. Kebanyakan survei membuktikan orang gila laki. Karena laki-laki tak bercerita. Iya. Tahu-tahu bengong-bengong gila. Ya Allah. Ibu Rimah, kita berhusnuzon. Belum tentu yang kita anggap jelek itu bagus. Iya. Belum tentu yang kita anggap bagus itu bagus buat kita, tapi jelek. Iya, Tapi baik, belum tentu baik. Allah memberikan kita jelek dan ternyata itu bagus. Ya Iya, kan? betul. Maka kita jangan pernah buruk sangka dengan siapapun, dengan apapun. Apalagi sesama kita manusia. Iya. Saya mau bodo amat aja orangnya. Baik. Iyalah. Hidup itu laksana sungai, ada aja kotoran yang lewat, ya kan? Ya begitu kira-kira. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Bu, hidup itu laksana diri di pinggir sungai. Ada aja yang lewat. Nggak usah dipikirin Bu, namanya juga kotoran ya Bu ya. Oke, habis ini kita akan ngaji lagi dengan guru kita Ustaz Fatullah akan kembali lagi. Dan nanti di segmen akhir dua guru kita juga akan memberikan kesempatan buat ibu bapak bertanya. Hanya di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, kita membahas surah Al-Insyirah, surah yang hafal sejak kita kecil, bahkan jadi salah satu surah idaman kalau lagi sholat. Betul apa betul? Ya, sering dibaca, hafal. Tapi yuk kita kaji hari ini bahwa ternyata surah Al-Insyirah itu surah penguat kita kalau kita lagi dalam kesulitan. Bahwa setiap kesulitan selalu hadir diiringi dengan kemudahan. Jadi kalau dapat kesulitan pasti itu hadir bersama dengan kemudahan. Yakin dan Allah pasti akan kasih jalan keluarnya buat kita semua. Nah, di kesempatan sekarang yang keempat ini kembali lagi hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fatullah yang akan melanjutkan kajian kita tentang jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Silakan Ustaz Fatullah. Ini lagi ya. Menemat diri. Bu, dengerin. Pak, ngantuk lapar. Jangan putus asa dari Allah karena kita punya Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang yang beriman berkata ditimpa musibah, dia mengatakan kepada dirinya, kita ini, saya ini hamba
semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala sesuatunya yang menimpa, baik, buruk, senang, bahagia, duka, galau, gabut. Makanya hidup di dunia kita harus banyak duit. Benar nggak? Kemana-mana harus pakai duit. Nah sekarang begini, kebanyakan kita ini putus asa. Betul. Makanya Bang Haji Roma Irama ngingetin tuh. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Apalagi Bu? Tongkleng, tongkleng. Itu lagu nasihat guru. Iya. Jadi apapun bentuk musibah, maka kita akan kembalikan kepada Allah. Tadi kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Itu jelas ayat ini kita amalkan, kita realisasikan. Sesungguhnya nun tauhid di situ, kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kalau orang yang beriman ketika mengalami kesulitan luar biasa, suaminya kawin lah, bapak kawin, anak berantem. Ada di sini yang punya anak sering berantem. Banyak yang mabokan, tetangga sama tetangga ribet, kagak saling menyapu. Diuji, ditanggan sama tetangganya dikatain, jangan-jangan lo seragam lu belengut, belum lun, di-update status. Tetangga saya bajunya seragamnya bagus, jangan-jangan belengut. Ada di sini ibu-ibu di sini. Sakit hati dia guru, jantungnya begini. Gue balas lu, dibalas lagi pakai status. Nah orang yang beriman jangan putus asa, doain yang baik, yang baik-baik. Ada tetangga yang model kayak begitu, ikhlas, jangan kita balas. Jadi kesulitan ekonomi, dibenci sama tetangga, dibenci sama Pak RT. Ada Pak RT di sini? Mana Pak RT? Kita doain Pak RT kita ke depannya jadi lurah. Lurah di Papua. Jadi jangan putus asa dari Allah. Apa Allah natap kita sampai di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya. Kalau orang yang beriman sudah pasti tawak, sholat dikencang, sujud yang lama sama Allah, minta sama Allah. Kalau murid saya kalau lagi galau, dia ke Mekah. Lagi galau ke Mekah, luar biasa. Lagi galau ke Mekah, kenapa berdoa kepada Allah ketika tawaf? Diminta kepada Allah. Pulang dari Mekah umroh, semakin imannya semakin bertambah kepada Allah. Kesulitan kita alami pasti ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Bahkan kita diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang cita-cita berhasil dicukupi oleh Allah. Dari mana datangnya? Pasti dia beriman kepada Allah. Saya yakin di sini orang-orang yang beriman. Kalau di sini mana orangnya? Pak, Assalamualaikum. Serius banget Pak, santai aja kali. Santai aja. Tegang banget mengajamin saya. Jangan-jangan mikirin ini kan, mikirin istri yang di sini nih. Makanya kalau suami kagak pulang-pulang, ibu diuji sama Allah, bukan ngadu lewat media sosial. Ngadunya kepada Allah. Jangan cerita buka aib kepada tetangga, kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, kepada jamaah, diobral. Ada di sini model kayak begitu, mana orangnya? Sebel gua. Nah, ketika diuji sama Allah, jangan dibales. Nggak punya kagak punya saya bilang ngomong telur tadi. Kagak punya itu kan bahan sembako. Kagak punya diuji ibu sama Allah. Apakah saat itu sholatnya, puasanya, Assalamualaikum, puasanya, sedekahnya ketika diuji, ditimpa masalah musibah, kesulitan masalah ekonomi, suami nggak pulang-pulang, mana beras tinggal dikit, minyak tinggal secuil, masak tempe
Gosong. Diuji, mana sholat lu kata Allah. Mana puasamu, mana zakatmu. Diuji sama Allah, dicentil kayak begitu aja sudah mulai putus asa. Kalau orang yang beriman kepada Allah, diwakafkan dirinya kepada Allah, ya Allah. Kalau memang ujian yang engkau berikan kepada hamba, ya Allah, kuatkan saya. Nangis bu. Jangan gak punya duit doang nangis ibu. Ngadu sama Allah nangis. Ini ke atas. Doa sama Allah lihat cicak kawin. Udah lagi karena susah. Ayo tauhid kita kepada Allah. Asyhadu alla ilaha Rasulullah diuji oleh Allah. Tadi punggungnya Rasulullah bebannya terlalu berat. Tapi ketika sandarkan diri kepada Allah, wa ilah. Apa namanya terakhir? Ayatnya allazi anqadha wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farag fansab wa ila rabbika farghab. Pasrahkan diri kita kepada Allah, terakhir tuh amalin. Amalin. Kalau kita beriman bersandarnya kepada Allah. Apa? La haula wala quwata. Hati jadi hati jadi ekspresinya ketika ditimpa musibah guru, dia tenang menghadapinya. Oleh karenanya insyirah ini menjadi pelajaran. Jelas statusnya. Rasul di belah dadanya, diuji sama Allah. Kenabiannya, kerasulannya, tabah, kuat. Powernya makin strong. Makin ekspresinya, makin dia dekat dengan Allah. Tapi kalau kita borobor. Nah jujur dia. Assalamualaikum. Begitu Pak. Jadi sandarkan diri kita kepada Allah. Dan kata Allah, kalau sudah bersandar kepada Allah akan terasa indah. Allah tatap diri kita dengan tatap rahmat dari Allah. Allah tatap kita, kalau kita menatap Allah dengan zikir, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Duduk lagi. Ya Allah. Menyandarkan kepada Allah sambil zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bu, Pak, kalau lagi sulit udah ikhtiar, udah kerja, udah doa, kita tawakal. Sambil dalam hati berzikir, kita sebut tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kadang-kadang kita bilang wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Insya Allah hati jadi tenang, yakin Allah ngawasin kita, Allah jaga kita. Betul apa betul? Oke, siapa yang mau nanya angkat tangannya. Bu, Pak, silakan. Waduh, mana ini Bu saja? Mana nih? Sebelah mana? Silakan. Mana tadi? Ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wastuti mau nanya Pak Ustadz. Allah menyuruh kita untuk berusaha. Maaf Ibu namanya siapa? Wastuti. Ya. Ibu Wastuti, sehat Ibu? Alhamdulillah. Baik. Pertanyaannya pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Silakan. Pertanyaannya apa Ibu Wastuti? Allah Subhanahu wa taala selalu berusaha menyuruh kita agar melakukan hal sesuatu. Juga untuk tidak lupa untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mengimbanginya hal itu? Karena kita sering lupa apabila kita selalu sibuk. Oh terima kasih. gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sering memerintahkan kita untuk mengerjakan ya. Misalnya berlaku adil, berlaku jujur, menolong saudara kita, memerintahkan kita sholat ya kan. Dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap ingat. Apalagi kita ini lagi sibuk, kadangkala nggak usah ngomongin yang tentang amaliah lain. Yang sholat aja suka lupa ini Ustadz. Gimana caranya supaya kita bisa tetap ingat? Silakan. Kayaknya galak banget host kita. Bu, Allah selalu ingat kita. Kalau kita ingat sama Allah. Rasulullah begitu berat tapi setiap saat detik hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Kemudian yazkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu guru saya lupa tuh ayatnya. Fadhkuruni washkuruli wala. Kalau kita ingat sama Allah, Allah ingat kita. Sabarnya kita diingat sama Allah. Orang yang beriman, Ibu Wastuti, mana orangnya? Lah kayak Epitamala. Jadi kebahagiaan Allah kepada hambanya ketika diuji segala sesuatunya, maka dia kembalikan kepada Allah. Jadi sabarnya kita, ikhlasnya kita, tawakalnya kita, ada hadiah dari Allah. Bu, apa hadiah Allah? Penghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ada di sini tunjuk tangan yang nggak punya dosa. Assalamualaikum. Dengerin ceramah kalau lapar begini. Jadi kalau pengen kita dibahagiakan sama Allah di dunia, nazid lahu husna, fiha husna, kalau nggak salah ya, mohon maaf batin. Maka kita kebaikan dengan ikhlasnya kita, dengan kesabaran kita, tawakalnya kita dibayar sama Allah. Allah berikan pahala yang lebih. Ketika dia meninggal dalam kesabarannya, karena keikhlasannya, karena tawakalnya kepada Allah, Allah bahagiakan apa? Wafat dalam husnul khatimah. Kita ini calon matinya kencengnya lihat kemari. Kalau kesabaran, tawakal, keikhlasan sampai membawa dia kematian, musibah yang disebut wafat, Allah sudah membagikan seorang hambanya apa? Surganya Allah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indah orang yang beriman. Kenapa Rasulullah ketika diberikan ujian, cobaan, musibah terhadap dirinya, diintimidasi dengan dakwanya, betul? Bahkan ada pembunuhan kepada Rasulullah, betul? Tapi selalu ingat kepada Allah, tidak putus asa dalam ujiannya. Apa? Kata Allah, Allah tinggikan warafa'na laka dzikra. Ketika berzikir kepada Allah, disandarkan dirinya kepada Allah, Nabi Muhammad, begitupun kita umatnya, maka Allah berikan sesuatu yang indah. Kebahagiaan apa? Allah akan mengampuni dosanya, sudah pasti Allah akan mengangkat derajatnya, sudah pasti nama kita disebut sama Allah. Indah nggak? Indah nggak? Ya, dia ngantuk. Indah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu nyebut nama Allah nggak? Seneng nggak nyebut nama Allah? Bagaimana Allah lebih senang kepada seorang hamba ketika senangnya dia, sabarnya dia ngaji depan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu termasuk zikir, tatapan Allah kepada hambanya. Hai malaikatku, lihatlah hambaku ini, aku akan memberikan rahmatku kepadanya. Baca Quran cuma satu bar, tapi jawaban Allah membuat Allah senang, bahagia. Allah punya rencana, Bu Uwastut. Rencananya Allah apa? Allah akan angkat derajat kita. Alhamdulillah. Masya Allah, Bu. Saya jadi ingat ada satu hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, dikatakan bahwa urusan seorang mukmin itu begitu menakjubkan, segalanya baik. Jika dia diuji, dia bersabar dan dia menganggap itu baik. Jika dia mendapatkan keberkahan dan kebaikan, maka dia bersyukur. Maka semuanya dia selalu merasa baik. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mukmin. Amin. Insya Allah orang-orang yang beriman, yakin ada Allah sebagai orang muslim, wajib hukumnya bagi kita percaya bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi selalu hadir datang bersama dengan kemudahan. Dan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita sudah mengkaji surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai ayat berapa? 5, 6, 7, 8. 8 ya, tadi kita udah bahas semuanya ya, jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita, Bu,
Pak, ini bisa melekat di pikiran kita, di dalam hati kita. Pada saat kita gelisah, yakin ada Allah bersama dengan kita. Pada saat kita ngadap kesulitan, kita yakin bahwa kesulitan yang kita hadapi ini pasti bisa kita lewati. Karena apa? Karena abis ini pasti ada kemudahan yang Allah siapkan buat kita. Yakin karena apa? Karena Allah yang menyampaikannya dalam Al-Quran. Nah, untuk itu di segmen terakhir ini saya kasih kesempatan sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau percaya dengan guru-guru kita. Sudah hadir dari tadi ya guru kita Ustadz Tile Nurfadilah dan juga Ustadz Fatullah. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Semuanya siapa angkat tangannya? Silakan. Iya, wah. Yang bapak-bapak dulu, silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Irmanto, Ustadz. Saya akan bertanya, apabila seseorang memilih menyerah pada keadaan, apakah kebaikan yang akan didatanginya akan tertunda? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pilihan nih ya kan. Kata tadi kan dia bilang yakin, ya kan, yakin bahwa akan ada kebaikan selain. Tapi dia pikir udahlah saya nyerah deh. Saya udah nggak kuat. Saya kibarin bendera kuning, bendera putih, bendera kuning, bendera putih. Nyerah bendera putih, bendera kuning meninggal. Silakan Ustaz Tile, gimana Fadzal? Ya terima kasih Pak Haji Bambang. Pertanyaannya, kita harus bisa membedakan ada pasrah, ada tawakal. Ketika kita sudah berusaha dan berdoa, dianjurkan bertawakal. Tawakal itu artinya kita berserah diri kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Tetapi pengertian pasrah bukan itu, bukan tawakal. Pasrah itu seolah-olah ngambang, enggak menghadirkan Allah. Enggak menghadirkan, mengikutsertakan bahwa janji Allah itu pasti. Jadi enggak yakin. Orang-orang yang pasrah ini orang-orang yang kadar keimanannya rendah, pergaulannya dengan ulama, dengan para orang alim juga tidak pernah bergaul. Nah ini yang disebut pasrah, seperti lagu. Apa lagunya? Lebih baik kau bunuh aku. Apal semua. Artinya pasrah itu tidak menghadirkan Allah. Tidak menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu akan menolong, memberikan jalan keluarnya. Maka bedakan antara tawakal dengan pasrah. Bagaimana kita pasrah? Jangan pasrah. Jangan. Pasrah itu orang yang salah satu kriteria orang yang berputus asa. Ya kan? Orang udah putus asa begitu ya, biarin dah. Mati-mati dah gue dah. Antepin udah biarin begini. Aku orang susah. Tapi kalau orang punya keimanan kuat, keyakinan kuat, berani berkata, apa yang dia katakan? Tuhannya sama, Rasulnya sama, Nabinya sama. Masa iya gue gak bisa kayak dia? Tuh semangat, maju perut. Maju perut. Maju perut. Maju terus, maju perut. Optimis ya Bu. Optimis, harus ada sifat optimis, jangan pesimis ya Bu. Ya Bu, pesimis dan optimis. Makanya salah satu contoh aja, Ustadz Fatullah kemana-mana umpama bawa korek doang. Ini namanya orang yang optimis. Ntar juga ada rokok di sono. Optimis. Kalau dia bawa rokok doang nggak bawa korek, berarti itu dia pesimis. Kenapa? Kan nggak ada koreknya lagi gua ngerokok tuh. Iya. Ya kan, ya kan? Yang nggak bawa rokok, nggak bawa korek itu pengemis. Berarti aneh pengemis dong guru. Berarti aneh pengemis. Gue pulang dah. Ya. Jadi inti pertanyaan Pak Bambang, bedakan antara tawakal dengan pasrah. Tawakal itu salah satu contoh, Ibu pernah sahabat Rasulullah masuk ke masjid bawa unta. Untanya langsung aja ditinggal, ditaruh depan masjid. Rasulullah bilang,
kenapa kau nggak ikat itu? Saya tawakal ya Rasul. Nah, ikat dulu baru tawakal. Ibu datang kemari ngikut acara Ainus Cahaya Hati, datang bawa kendaraan, kunci dulu. Jangan mentang-mentang udah ada tim keamanan, ya kan? Ada usaha kita, ada doa kita dan tawakal. Insya Allah begitu kira-kira. Pak Bambang kalau belum puas ya silakan nyari kepuasan di luar. Lah iya. Aduh, Bercanda Pak Bambang. Masya Allah, Ya, Masya Allah. namanya juga saya orang PA. Ya. Allah. Baik, silakan yang mau nanya lagi angkat tangannya, silakan. Ibu-ibu ya, mana ibu? Silakan sebelah sini. Ya, mana? Oh sini ibu, silakan. Ibu namanya dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswahyanti. Bu Siswahyanti. Izin saya bertanya Ustadz. Hidup kita kan kadang selalu berubah. Kadang Allah memberi kita kenikmatan, kebahagiaan. Kadang-kadang juga menguji kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk mencari jalan di tengah kehidupan kita yang selalu berubah, kadang naik, kadang turun. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu mohon maaf, Waalaikumsalam. Ini yang naik turun ini rezekinya atau keadaannya kesulitan, bukan keimanan ya? Naik turun bisa juga keimanan, biasa. Kadang-kadang kalau kita diberi ujian dengan kebahagiaan, bisa dua kan akibatnya Ustadz. Kadang bertambah imannya, kadang juga justru malah kita lupa. Jadi bagaimana caranya kita mencari jalan, ya kadang baik. gitu. Jadi intinya keimanan juga jadinya. Paham. Baik Bu, baik ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Ustadz Fatullah, jangan Ustadz Tile ntar jawab lagi dia ntar. Masya Allah. Dengan Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Yanti. Ibu Yanti, kok wajahnya kayak Mega Mustika? Ibu Yanti. Kalau malam Yanti, kalau siang Yanto. Tukang narik kabel. Jadi begini Ibu, memang kadang ujian itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Terkadang iman itu naik betul, terkadang turun betul. Ada satu sahabat Mu'az bin Jabal yang begitu cinta kepada Rasulullah, ada kekhawatiran. Ketika jauh daripada Rasul berapa hari saja Mu'az bin Jabal takut imannya merosot. Lalu Rasulullah menatapnya kepada sahabat tersebut dan berkata, wahai Mu'az bin Jabal, kenapa engkau khawatir? Ya Rasulullah, saya khawatir ketika jauh dari engkau iman saya merosot. Tuh sahabat Nabi, bagaimana kita yang enggak ketemu Rasulullah, betul? Imannya melorot. Jadi apa? Maukah wahai Mu'az bin Jabal, saya berikan doa ini, maka imanmu mati. Silakan Ustaz. Astagfirullah. Udah. Wahai Mu'az. Ampun guru, ampun. Sampai di mana tadi? Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az bin Jabal, maukah engkau aku beritahukan doa di mana doa ini akan semakin mantap imanmu kepada Allah dan tidak akan merosot? Kata Mu'az bin Jabal, mau ya Rasulullah. Doanya apa? Mungkin kita sering hafal dan kita selalu doa. Doa ini maksudnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu Mu'az bin Jabal guru, alhamdulillah imannya kagak merosot. Makin tambah mantap kepada Allah. Diuji imannya makin tambah. Diberikan musibah imannya makin kuat. Diberikan cobaan, imannya makin dekat dengan Allah. Baca doa ini, insya Allah hidup kita ketika diuji sama Allah semakin mantap iman kita kepada Allah. Alhamdulillah. Barang-barang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insya Allah guru imannya mantap. Doa ini dibaca, setuju?
Alhamdulillah. Ini termasuk salah satu doa yang sering dibaca ya Bu ya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustaz Sile kenapa? Silakan Bapak-bapak mungkin yang mau nanya. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Ya silakan Bapak. Mic-nya boleh dibantu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarjono Pak Ustadz. Ya. Ingin bertanya, terkadang saya suka untuk mengakhiri semuanya karena merasa sudah tidak ada jalan keluar. Pikiran-pikiran itu masih menurut seperti apa pikiran saya untuk negatif seperti ini Pak Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Sarjono nih Ustadz Tile, dia suka ada kayak bisikan atau pikiran gitu. Udahlah saya daripada kita usaha terus karena gagal terus ya udahlah kita stop aja gitu-gitu ya, nyerah di tengah jalan gitu. Gimana caranya kita supaya nggak kayak begitu Ustadz Tile? Silakan Fatul. Ya terima kasih Pak Sarjono. Sarjono bener kan? Sarjono betul, Pak Sarjono. Sarjono. Soeharto, Guru, Soeharto. Sarjono. Keren Soeharto. Kalau Sarjono. Sarjana. Stop. Salah ngegas lagi. Canda Guru. Jadi pertanyaannya sering kita buntu. Dan kadang tadi kata Bung David dapat selalu pemikiran udahlah nyerah aja lah. Ya, udahlah kayaknya nggak bakal bisa. Akhiri aja udah. Ya, padahal ini mungkin kita bisa periksa dari kejiwaan. Iya, benar Pak Sarjoko. Iya, kalau ada pikiran seperti itu, maka kan dalam Islam ada istilah ruqyah. Ya kan Bu? Itu meruqyah, artinya dibersihin semua gangguan. Kita semua udah biasa tuh, pasti kita kadang sering gangguan-gangguan seperti itu ada. Nah, tetapi kalau memang normal Pak Sarjono, ada selalu pemikiran yang selalu negatif terus. Wah udah gak kuat, rasanya pala mau pecah, udah ini. Udah bukan ukuran beban saya ini. Udah bukan ukuran ujian buat saya. Udah mati aja udah, mendingan mati. Begitu ya? Enggak gitu. Itu juga Guru. Enggak, maksudnya kalau lagi usaha di tengah jalan, kayaknya gagal mau udahlah berhenti aja udah gitu loh, nyerah di tengah jalan. Tadi Pak Sarjono bilang, saya dibisikan berasa pengen putus asa, pengen mengakhiri hidup saya. Tadi iya ada bisikan. Berarti kan bisikannya kita nggak tahu gaib. Ada bisikan, enggak ada pemikiran hal-hal yang harus udah potong kompas aja lah. Iya, nyerahlah di tengah jalan ya. Ini seperti itu bagaimana caranya untuk supaya saya terhindar dari pemikiran-pemikiran negatif yang memang harus saya akhiri nih, ya kan? Betul. Pokoknya udah potong kompas masa bodoh. Nah inilah kembali lagi kepada keimanan lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita semua tadi itu sumbernya kita keimanan. Duduk dengan ulama, kumpul dengan kiai, bertanya. Sekarang banyak orang yang introvert. Introvert, ya. Iya, artinya orang yang gak mau terbuka, ya kan begitu? Betul. Banyak orang seperti itu, dia pikirin sendiri, ya kan, dia cari jalan sendiri, akhirnya dia gak ngomong, gak cerita, gak curhat dengan orang yang ahlinya, dengan gak bisa komunikasi, gak bisa konsultasi, akhirnya seperti itu. Makanya jangan sampai kita itu terbiasa menyendiri. Kita perlu banyak bergaul, ya Bu. Semua kita yang ada di sini kita kepengen kepada ahlinya. Saya bergaul dengan Bang David, saya bergaul dengan Ustadz Fatullah. Itu nanti beda-beda pemikirannya. Karena memang ujian diberikan itu kan bukan sekedar kesusahan, bukan sekedar kesulitan, tapi ujian berupa kekayaan, jabatan, kenikmatan juga ujian. Apalagi yang merasakan Pak Sarjono ini ketika ada udah buntuin aja, udah puyeng udah. Nah ini seperti ini, ayo sama-sama kembali tadi sesuai doa beliau, banyakin zikir. Insya Allah Bang, Pak Sarjono tenang. Jangan sampai kita tergoda. Zikir itu adalah penangkal buat kita. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang negatif terus sampai menghindari kita nih di pemikiran. Udah puyeng, blenger pala. Otak udah mentok sana mentok kemari mentok. Nah kita masih punya Allah Maha Kaya. Kalau kita sering angkat tangan, Allah bakal turun tangan. Bu,
Kita punya kendala, Allah punya kendali. Oke? Oke. Terima kasih. Ustadz, ini mau nanya jadinya saya. Ya, Kan ya, ya. artinya begini ya. Mungkin nggak ya Bu ya, Pak, mungkin nggak bahwa kadangkala apa yang kita rasakan ini, misalnya perasaan nyerah, gelisah, khawatir ya terhadap masalah yang kita hadapi ataupun yang sedang kita kerjakan saat ini sebenarnya akibat ulah tangan kita sendiri. Mungkin nggak karena dosa kita? Mungkin nggak? Akhirnya sampai pas setiap usaha kok mentok terus. Betul. Mentok terus. Apa mungkin ada masalahnya di kita sebenarnya? Itu gimana caranya melakukan itu? Iya, Silakan. berarti dengan kita merasa begitu kita meraba diri. Ya Bu, jangan menyalahkan kondisi, lingkungan, bahkan orang lain. Tapi kita coba koreksi kembali diri kita. Apakah kita pernah melakukan dosa-dosa sehingga Allah memberikan seperti ini? Ini orang yang lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dia bukan hanya mengaji diri tapi mengkaji diri. Kembali introspeksi. Oh, dulu saya sering kali ya berbuat dosa seperti ini. Inikah balasannya? Nah, dengan kita sadar seperti itu, solusinya ya taubat. Ya kan, minta ampun. Saya yakin dengan kita taubat, bersih, dosa-dosa nggak ada, lancar Allah kasih. Mungkin di situ. Iya, mungkin gitu ya. Kita perbanyak istighfar, minta maaf. Bayi baru lahir nggak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Iya benar. Ada yang datang bawain makanan. Iya. Ada yang angkin, ayunan. Ada yang bawain rengginang. Wow. Padahal belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Dosa. Saya ngomongin tadi bayi nggak ada dosanya teh. Ngapa ke gigi-gigi? Ya Allah. Emang belum jelas saya ngomong teh. Bayi nggak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Tuh, ada yang bawain rengginang. Dimakan emaknya karena bayi itu emak bisa makan rengginang karena keberkahan dari bayi yang belum punya. Gigi lagi. Ya, baik. Gigi mah dosa. Baik Ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kajian kita emang begitu menarik ya. Mungkin saya mau minta kesimpulan nih satu-satu dari masing-masing Ustadz ya. Dari pertama Ustadz Tile dari tema kita surah Al-Insyirah ya. Kira-kira setelah itu akan dilanjutkan oleh Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia dan pemirsa iNews, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani, tentunya kita tidak lepas dari ujian cobaan. Dan ini semua tidak lain adalah untuk mengukur kadar keimanan yang diberikan oleh Allah sampai sejauh mana iman Islam kita, akidah kita, kekuatan kita. Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Semua pasti diuji. Diuji itu supaya naik kelas. Insya Allah dengan ujian yang Allah berikan, terima dengan lapang dada. Kaya ujian, miskin ujian, jabatan ujian, bawahan ujian, atasan ujian. Semua kita diuji. Anak ujian, istri ujian, semua yang ada di sekitar kita merupakan ujian. Sampai sejauh mana kita, apakah amanah dengan yang diberikan kepada kita. Insya Allah dengan kita terus istiqomah, beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim, yang berjihad dan di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Derajatnya tinggi besar di sisi Allah dan merekalah orang-orang yang tergolong yang menjadi orang beruntung. Alhamdulillah. Kita
keutamaan adalah keimanan utama dulu, yang mantap akidah, usaha yang rajin, yang giat, dengan terus berdoa tanpa batas, dan insya Allah Allah kasih semua keinginan kita. Hari ini nggak dikasih, mungkin minggu depan nggak dikasih, tahun depan nggak dikasih, insya Allah di dunia kita nggak dikasih, di akhirat janji Allah pasti buat kita. Masya Allah, amin. Jangan pernah putus asa, ada Allah. Ingat Allah lagi, Allah terus, dan Allah. Jadikan kita, Ibu benar itu artinya. Iya, ketika kita sendiri jadikan Allah yang kedua. Ketika kita berdua, Allah lah yang ketiga. Selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah, kita semua dihindarkan dari ujian yang berat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Tile Nur Fadilah. Selanjutnya Ustadz Fatullah, silahkan. Bu, kata Rasul, la yuradhiru qadri. Lagi ceramah kita, bagian kita guru. La yuradhiru qadri illa bidoa. Takdir bisa dirubah dengan duit. Doa. Yang tadinya besok ada musibah, doa yang baik insya Allah khususon kepada Allah tidak akan terjadi. Selama kita masih hidup, betul kata guru kita. Doa yang baik-baik. Doa yang banyak kepada Allah, husnuzan dan yakin kepada Allah, insya Allah kebutuhan kita dicukupi sama Allah. Segala sesuatu yang buruk akan menimpa kita, kita berdoa kepada Allah tidak akan terjadi. Inilah bagi orang yang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa adalah ibadah. Allah paling demen, paling cinta, paling sayang sama orang yang ngangkat tangannya husnuzan kepada Allah dan yakin kepada Allah, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, Bapak, pemirsa Cahaya Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita angkat kedua tangan kita kepada Allah. Belum. Doa kepada Allah, yakin insya Allah kita akan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu guru. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Mari kita di penghujung acara ini kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya kuat imannya dalam menghadapi segala ujian dan kesulitan hidup, dan yakin selalu mantap dalam yakin kita bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Untuk itu di penghujung acara ini kami persilakan kepada Ustadz Tile Nur Fadilah untuk memimpin doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim. Ya arhamar rahimin, arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir fataysir bijahin nabiyil bashir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin amin ya Allah. Astaghfirullah Rabbana. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dimampukan dalam menghadapi setiap ujian, setiap cobaan, dan yakin bahwa setiap ujian yang diberikan Allah tidak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Yakin Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah